Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in, amma abad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Serui dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah dalam acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya Darwati Baharudin, insya Allah akan menemani Anda 30 menit ke depan. Dan di studio sudah hadir bersama-sama dengan kita ibu-ibu majelis taklim Ummul Mukminin Aisyah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, tetap semangat ya ibu-ibu walaupun kita dalam menjalankan ibadah puasa. Hadir juga bersama kita Ibu Ustazah Dr. Randa Hajah Siti Samsia MPD yang insya Allah hari ini akan membawakan tausiah pada kesempatan hari ini. Apa kabar Ibu Ustazah? Alhamdulillah sehat. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, topik yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu
menumbuhkan sifat sabar dan ikhlas. Dan insya Allah nanti ada sesi tanya jawab yang ibu-ibu langsung bertanya kepada Ustazah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saya persilahkan kepada Ibu Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ibu Ustazah disilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, bisa hadir di studio RRI untuk mengisi tausiah risalah berbuka puasa. Semoga langkah kita bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman pegangan kita di dunia dan akhirat. Nabi yang telah berkorban harta, waktu hingga nyawa untuk menyebarkan Islam sehingga kita bisa merasakan indahnya iman dan Islam pada hari ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita senantiasa dalam bingkai iman dan Islam sampai akhir hayat, dan semoga syafaat akan kita terima di yaumul akhir nanti. Ibu-ibu Aisyah yang ada di studio, kaum muslimin pendengar RRI di mana saja berada. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu, pendengar RRI di mana saja berada, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Karena dalam diri kita ada ego, ada keakuan yang diselimuti oleh nafsu, ingin bebas, ingin merdeka, tidak mau diatur, tidak mau diikat, tidak mau dilarang, tidak mau diperintah. Egonya sangat tinggi. Ini bersifat sami'na wa asaina. Kami dengar tetapi kami tidak mau melaksanakan. Nanti ibu-ibu bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 93. Maka dengan puasa manusia dilatih dan dibiasakan bersifat sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami siap melaksanakan. Al-Baqarah 285. Baik, kita kembali ke judul ibu-ibu yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Islam Kepulauan Yapen, yaitu menumbuhkan sifat sabar dan ikhlas. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam hal-hal yang diharamkan, dalam hal ini sabar dalam menjauhi maksiat.
Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Takdir Allah yang pahit, walaupun pahit. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana menumbuhkan sabar dalam menghadapi musibah. Apa saja yang harus dibangun dalam diri kita agar kita bisa bersikap sabar. Kemudian apa saja balasan bagi orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karenanya manusia harus diuji. Itu kata Allah. Kita lihat dalam Quran surah 214 Al-Baqarah. Am hasibatum an tadkhulul jannata walam yatikum amsalul ladzina khalaqu min qablikum. Saya ulangi. Am hasibatum an tadkhulul jannata walam yatikum maslul ladzina khalaqa min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan yang telah dialami orang-orang terdahulu? Cobaan yang Allah berikan pada kita selaku hambanya yang paling mulia, yang makhluk yang sebaik-baiknya adalah untuk mengangkat derajat kita, ibu-ibu. Terus apa kaitannya dengan sabar? Sesuai materi kita. Kaitannya dengan sabar adalah kita akan sadar bahwa diri kita sebenarnya mudah kaitannya dengan sabar adalah kita akan sadar bahwa kita sebenarnya adalah harus sabar menghadapi cobaan begitu. Langkah pertama yaitu membangun sifat sabar dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah lepas dari cobaan, dimanapun kita berada dan kapanpun. Yang kedua, kita harus tanamkan dalam mindset kita adalah semua yang Allah takdirkan yang terjadi pada kita adalah semuanya bertujuan baik. Ibu-ibu Aisyah yang ada di studio, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kesimpulannya paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan dalam sifat sabar ini. Yang pertama tadi, menyadari dengan hati bahwa kita sebagai makhluknya tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata agar derajat kita ditinggikan oleh Allah. Yang kedua, kita harus menanamkan mindset dalam pikiran dan hati kita bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah baik. Sehingga keyakinan kita akan pertolongan Allah selalu akan ada. Begitu pentingnya sifat sabar ibu-ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hingga dalam Al-Quran ada 74 kali kata sabar. Salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisobri wassalah. Wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Bapak Ibu yang ada di pendengar di mana saja berada, itulah sedikit pengantar dari saya. Nanti berkembang di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ustazah. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nana Nurjana. Saya mau bertanya Ibu Ustazat, sesuai dengan judul, menumbuhkan sifat sabar dan ikhlas. Mohon penjelasannya, pengertian ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Nana Nurjana. Pertanyaan sangat bagus, Ibu. Ibu-ibu, ikhlas adalah ruh dari segala ketaatan. Ikhlas juga adalah kunci kebaikan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Contohnya dalam hal ibadah, kita harus ikhlas, ibu-ibu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Saya kutip satu kisahnya ya ibu-ibu. Dikatakan nanti di hadapan Allah ada seorang hamba yang ditanyai oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan dulunya wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar kamu disebut orang yang berani. Kini kamu telah mendapatkannya, kata Allah. Kutipan hadis sahih di atas adalah salah satu contoh orang-orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selain dari Allah. Kisah ini tamparan bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya dalam beramal kita harus ikhlas ibu-ibu. Jadi barometer seberapa besar pahala yang akan kita dapat itu dari nilai ikhlas. Saya kira demikian untuk sementara. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmayana. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ustazah yaitu bagaimana cara belajar sabar dan ikhlas menurut ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nurmayana. Pertanyaan juga bagus ini. Yang pertama yaitu kita harus niatkan lillahi ta'ala, karena Allah. Karena kita akan mendapatkan nilai sesuai atau tergantung dari apa yang kita niatkan. Jadi alangkah lebih baik jika apapun yang akan kita kerjakan itu melibatkan Allah dengan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengatur emosi dan pernafasan. Dalam hal ini mungkin kita harus ulu dulu ibu-ibu, karena dengan mengontrol emosi kita menjadi orang yang bisa sabar. Kita kontrol emosi, mungkin bisa sabar dan ikhlas ketika menerima sesuatu yang kita tidak kehendaki. Kemudian yang ketiga, kita harus rajin membaca Al-Quran ibu-ibu. Luangkanlah sedikit waktu kita untuk membaca Al-Quran, setidaknya 1 hari 1 halaman, atau paling kalau tidak 1 hari 1 ain, paling tidak bacalah 1 Al-Quran tiap hari ibu-ibu. Kemudian selanjutnya kita harus berpikiran positif, sering dikatakan positif thinking ibu-ibu ya. Tidak usah suuzon sama orang. Kemudian kita harus paling tidak bisa menjalankan, apalagi ibu-ibu Aisyah ya, kita harus belajar menjalankan puasa sunnah. Ya, puasa Senin Kamis ibu-ibu kalau bisa ya. Karena puasa juga mengajar kita untuk menahan diri dari segala yang termasuk
mengajarkan kita untuk sabar begitu. Kemudian yang terakhir mungkin kita selalu mengingat Allah dengan berzikir. Karena katanya hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Allah lagi, Allah saja, dan Allah terus. Saya kira demikian. Baik, siapa lagi Ibu? Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhayati. Yang ingin saya tanyakan ialah ayat tentang sabar dan solusi dari Al-Quran terhadap cobaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan Bunda-Bunda Aisyah bagus-bagus ya. Ayat tentang sabar tadi pertama sudah dikatakan tadi, saya katakan tadi bahwa ada 74 ayat sabar dalam Al-Quran. Dan saya akan, ibu-ibu bisa buka nanti di rumah, Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Nanti juga ada Al-Baqarah juga 155, ada juga Al-Baqarah 157. Namun yang di sini saya contohkan hanya satu mengingat waktu ibu-ibu ya. Ayat 153 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun. Innaha ma'as-sabirin ya Bu Maryati. Iya, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah saja dengan sabar dan sholat. Itu jelas ibu-ibu ya. Masya Allah, nikmat apa lagi yang lebih besar selain bersama dengan Allah. Allah menjadi tujuan kita ibu-ibu. Allah menjadi penjaga kita. Mari kita berlatih untuk selalu bersabar. Dalam situasi apapun kita harus sabar dan ikhlas terhadap yang akan menimpa kita. Kemudian solusi ya, tadi ditanya solusi, itu tadi kan ayatnya ya. Al-Quran telah memberi solusi buat hamba-hambanya, buat ibu-ibu semua, ibu-ibu Aisyah. Yang pertama yaitu kita harus muhasabah diri, lakukan evaluasi diri ibu-ibu. Kenapa ya ini terjadi? Kenapa ya? Adakah mungkin kualitas iman saya turun sehingga cobaan ini datang? Kemudian yang kedua yaitu menerima dengan ikhlas. Kita terima apapun yang menimpa kita dengan ikhlas. Itu juga nanti dalam Al-Baqarah 155, 157 nanti ibu bisa buka di rumah. Kita dibatasi waktu ibu. Kemudian bertaubat jika bersalah, menyesali kesalahan, berjanji tidak mengulangi lagi, dan berusaha mengganti amalan yang lebih baik ibu-ibu. Kemudian memahami sunnatullah. Boleh jadi mungkin sholat kita hari ini belum mantap, kita perbaikilah. Akhlak kita kurang baik, kita perbaikilah. Gitu. Kemudian bersyukur ibu-ibu. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian ada optimis. Kita tidak boleh berputus asa. Harapan hari esok lebih baik ibu-ibu. Kesenangan itu tidak akan terasa jika tidak ada sakit. Harapan yang baik pasti diberikan kepada kita selaku orang yang sabar. Kemudian yang terakhir mendekatkan diri kepada Allah. Puncak dari semua ikhtiar yang akan kita lakukan yaitu menghindari dan menerima ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kita sadar bahwa Allah mencintai kita dan menyayangi kita. Itu aja. Intinya kita harus sadar Allah menyayangi kita dengan ujian itu. Saya kira demikian, Bu. Baik, masih ada ibu-ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhriana Haq. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga hati agar kita bisa ikhlas dan sabar dalam kondisi apapun? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, hati ini benar. Bunda-bunda sekalian, Imam Ibnul Qayyim Al-Qausiyah membagi 3 kolbun hati kita. Yang pertama yaitu ada kolbu salim, yaitu hati yang sehat, sabar. Ini hatinya siapa? Yaitu hati orang-orang yang beriman, ibu-ibu. Kemudian ada hati kolbun marid, yaitu hati yang sakit. Siapa sih hati yang sakit itu? Itulah orang-orang yang munafik, ibu. Kemudian hati yang kolbun mayit, yaitu hati yang mati. Berkata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sesungguhnya perumpamaan hati dalam tubuh manusia itu seperti kepala negara bagi satu negara. Apabila hatinya baik, maka baiklah tubuh badan ini. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruhlah tubuh manusia. Apabila segumpal darah itu rusak, daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibu-ibu jawabannya nanti bisa lihat di Quran surah Al-Isra 17. Ya, Al-Isra itu ayat 17, 85 ibu-ibu. Di situ ada jawabannya. Saya kira demikian. Baik, masih ada ibu-ibu? Silakan. Yang terakhir Bu ya. Kalau bisa terakhir waktu kita ya. Pertanyaan terakhir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasniar. Yang saya mau tanyakan Bu Ustazah, bagaimana menumbuhkan sikap sabar dalam menghadapi COVID-19 atau Corona? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bunda Haja Hasniar, Hajaniar ya. Iya betul sekali Bunda. Kita saat ini masih dalam situasi pandemi atau COVID-19. Bunda-bunda sekalian, bencana apapun sesungguhnya mesti dimaknai sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena itu peringatan dari Allah. Jadi COVID itu ibu-ibu, Corona itu adalah peringatan dari Allah. Wujud kasih sayang Allah kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang sebaik-baiknya, yang punya akal gitu. Betul tadi kita masih dalam suasana COVID ibu-ibu, jadi protokol kesehatan harus tetap kita patuhi. Saya pakai masker masihan ibu-ibu. Oke, pakai masker, tapi maskernya dibawa ya, tidak apa-apa. Ibu-ibu Aisyah, pendengar RRI dimanapun berada, dalam perspektif ajaran Islam, bencana seperti COVID itu dimaknai sebagai ujian dan cobaan ibu-ibu. Ini bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu maksudnya manusia diharuskan memohon kepada Allah untuk menyikapinya dengan sabar, untuk introspeksi diri begitu. Tapi Allah juga turunkan ada doa yang dianjurkan untuk kita ibu-ibu dibaca pagi sore. Ibu-ibu, di kemarin saya telah membagikan Al-Mansurat itu dari istri Bapak Bupati Dr. Heni melalui Ibu Haja Nonce Senen ya, telah membagikan Al-Mansurat. Di situ ada di halaman, kalau tidak salah halaman 37 ibu-ibu, nanti bisa ibu-ibu buka ya. Di situ ada doa ibu-ibu, bunyinya begini. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, apabila ibu-ibu membaca itu, tidak seorang hamba pun
yang terkena mudarat. Tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan di bumi dan di langit. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi ibu nanti bisa baca. Jadi bunda-bunda itu sangat manfaat buku itu. Terima kasih atas perhatian Ibu Bupati Haja Dr. Heni ya. Terima kasih Bu, insya Allah manfaat. Bunda-bunda Aisyah yang ada di studio dan pendengar RRI yang saya hormati dimanapun berada. Cobaan merupakan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran dan rasa solidaritas manusia dalam meningkatkan estalase spiritual. Sabda Nabi Muhammad SAW, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, maka ia akan memberikan cobaan. Termasuk corona itu ibu-ibu, itu adalah cobaan karena Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita semua sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan iman ini. Ibu-ibu, kebenaran datangnya dari Allah. Mohon maaf atas kekurangan saya. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, akhirnya sampai di ujung acara pada hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita di sore hari ini mendapat ridho Allah dan semoga pertemuan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Ummul Mukminin dan Ustazah yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya Darwati Baharudin selaku pembawa acara. Jika terdapat salah-salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kepulauan Yapen mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga keberkahan dan kebahagiaan Ramadan menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin.